kita bukan bertanya. Nah, biar Ustaz Mat kalian doang tunjukkan bisa itu di kitab kalian itu dari usia kecil, dari usia sunat sampai dia disalibkan itu apa salah Isa itu sampai dia mau disalib yang disumpahkan itu. Coba aku tanya dulu. Jangan kepanasan lah. Mau kalian yang bertanya, tapi orang balik tanya kepanasan kalian. Kami ini tanya dari tadi, kami tidak pernah ngomong. Saya sama Bang Andreas ini kita lagi edukasi masyarakat. Kita dua tidak saling menekan, di sini kita hanya saling bertanya. Iya, edukasi, tapi jangan mau kau menekan terus, bertanya terus, kritik kita kurang. Kalau kita mau dikritik, kau nggak berani. Itu salah namanya, jangan standar ganda. Makanya aku tanya. Sekarang aku tanya jawab aja. Sabar dari awal, sabar Bang. Kalian itu semua kayak gitu. Nanti saya hadapi dia. Oke, Bang Segar boleh. Coba jawab dari kecil itu Nabi Isa kalian itu. Apa salah dia sampai dia bisa itu? Yang sama istilahkan itu alasan baru. Jadi kita jelasin juga tentang Amsal 8 ini kan kita jelasin supaya nggak melebar. Ya. Dan tadi ini tidak diberikan. Nanti begitu kalau saya boleh ya, saya perlu nambah pertanyaan. Silakan Bang. Bebas Bang. Silakan. Jadi di sini kan kalau ayat ini perikopnya ini kan tentang wejangan hikmat. Jadi wejangan hikmat itu kalau berbicara tentang hikmat itu, hikmat adalah suatu pengertian. Jadi Salomo di sini ingin mengajarkan apa yang ada ditulis di Amsal itu adalah semua tulisan-tulisan Salomo, ingin mengajarkan kepada setiap siapapun dia nanti. Maksudnya di sini itu siapa namanya tadi? Pak Broser itu tidak mengatakan Salomo itu atau Daud itu sudah diciptakan sebelum bumi diciptakan, tidak ada seperti itu. Cuma di sini ya, yang dikatakan di sini tentang wejangan hikmat itu, memang hikmat itu adalah permulaan ciptaan Allah. Permulaan ciptaan. Berkata tentang hikmat. Hikmat itu pengajaran, pengertian, dan segalanya. Jadi itu yang dikatakan di Amsal 8 ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang Amsal 8 tadi berapa, mulai dari 28 dan mulai 28 ya? 28 mulai dari berapa ya? 23. Oke, 23. Iya benar. Kalau kita mau baca, kita maksudnya mau berbicara dengan 23, kita baca dari awal gitu. Kalau kita berbicara dengan Amsal 8 itu dari awal sekali, kita tahu itu hikmat itu, pengertian itu beda dengan apa yang dipegang teman-teman. Maksudnya hikmat itu adalah suatu sosok, suatu ciptaan. Maksudnya begini ya, saya potong, saya tangkap. Masalahnya secara literal ayat itu berbunyi sama. Ini kan saya bukan ingat. Aku telah lahir sebelum air samudera raya ada. Aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Tapi dia diciptakan kan Bang Aristo? Dia diciptakan loh Bang Aristo. Di sini ada dikatakan dia di sini enggak. Di sini ada dikatakan tadi ayat 22 aja cuma kita baca dari ujung. Calotong. Ayatnya yang Yohanes juga sama. Secara detail sama. Kita bahas Amsal dulu. Amsal 8 ini tadi kan di 23 ya. Tapi di 22 ini kita jelas gitu loh. Maksudnya gini, di 22 ini Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi hikmat, pengertian itu adalah ciptaan. Jadi kita tahu dulu ya. Jadi ini adalah ciptaan yang paling awal dari segala ciptaan. Kalau kita baca Amsal 8 tentang 822 ini, hikmat, pengertian atau pengetahuan itu adalah ciptaan yang pertama kali dari segala yang belum diciptakan.
kenapa ya dengan Calotong? Karena Di mana itu? Iya. Karena Dalilnya mana Cak Lontong? Kalau pengetahuan di Amsal 822 coba. apa mungkin saya yang ini apa gimana ya? Enggak, Mas Aristo baca ini di Amsal 822 coba. Jadi kita bisa Bukan tahu ini. maksud siapa. Saya nggak mau berdebat. Saya cuma mengikuti alur narasi Salomo adalah makhluk yang pertama diciptakan. Bukan, Salomo itu bukan makhluk yang pertama diciptakan. Salomo itu cuma hanya manusia hikmat biasa. maksudnya. Dia cuma raja. Iya. Maksudnya hikmat itu. Hikmatnya yang didapatkan Salomo, hikmat itu, kalau hikmatnya bukan hanya Salomo aja, setiap kita juga punya hikmat. Sampai hari ini pun cuma hikmat kita ini tidak seperti hikmatnya Salomo, karena di dalam Alkitab mengatakan hikmat Salomo itu melebihi hikmat manusia-manusia yang pernah ada. Alkitab Yang pertama dan yang kedua. Ya, Ini jadi ayat bukan Jadi bukan Solomonya yang diciptakan pada permulaannya, bukan. Tapi hikmat pengertian, pengetahuan yang ada sama Solomo itu yang diberikan Tuhan, itu adalah hikmat dari awal ciptaannya. Seperti yang dikatakan di Amsal 8:22. Tuhan telah menciptakan aku berkata di sini bukan Solomo, tapi di sini adalah hikmat itu sendiri. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi jangan salah menafsirkan ayat ini seakan-akan Solomo itu adalah ciptaan Tuhan yang pertama-tama, bukan. Tapi hikmat, pengertian Solomo itu yang hikmat pengertian yang didapatkan Solomo itu, seperti kita juga. Setiap kita punya hikmat, setiap kita punya pengertian, setiap kita punya sesuatu yang maksudnya yang pengetahuan, tetapi hikmat kita ini tidak bisa memenangi, hikmat kita itu tidak bisa mengatasi hikmat Solomo. Oke, saya tangkap. Terima kasih. Ya, luar biasa. Masalahnya begini, secara literal itu menceritakan penciptaan Salomo. Nah, kemudian Iya, judulnya Wejangan Hikmat itu. Judulnya yang harus diperhatikan juga judulnya. ya kan ya. Secara literal menceritakan tentang proses penciptaan sebelum dunia ini ada atau tidak ada. Ini kan menceritakan ciptaan. Yang kan itu. Nah, kemudian ini dari hikmat. Ya kan, hikmat ini definisi hikmat kan kita paham nggak? Apa itu definisi hikmat? Pengetahuan, pikiran. Wah, Iya, kan itu salah satu contohnya. kalau itu berbicara hikmat, karena ayatnya secara literal sama antara Yohanes dan Amsal, kemudian itu menjadi pengertian berbeda. DP judul diperhatikan, judulnya Wejangan Hikmat. Itu yang bikin berbeda, makanya judulnya harus dilihat. Amsal 8 ayat 2. Jangan kepanasan kau, aku baca kitab ini. Ini Aristo, cuma kita bukanya kalau Amsal 81 dulu. Jadi kita tahu ini ayat ini semua berbicara tentang siapa, coba 81. Ya, Amsal 81. Ini sih ada bukan? Ya, jadi Amsal 81 kan di sini dikatakan bukankah hikmat berseru-seru. Jadi hikmat ini berseru-seru, tapi dia bukan sosok ya. Jangan dikatakan nanti kalau hikmat bisa berseru-seru seperti orang, seperti ada manusia yang boleh berseru-seru. Jadi di sini di ayat 1 ini seakan-akan ini metafor yang mengajarkan pengertian itu, pengetahuan itu, hikmat itu dia berseru-seru, memanggil, memperdengarkan suaranya di tempat-tempat yang tinggi ataupun di persimpangan jalan, di pintu gerbang, di depan kota. Jadi hikmat ini sebenarnya ditawarkan.
hikmat ini dia ditawarkan, pengetahuan akan Tuhan itu ditawarkan. Ini bukan Salomo ya. Jadi kalau dari Amsal 8 ini, dari awal kalau kita baca, bukan seakan-akan nanti dikatakan Salomo itu sudah diciptakan dari awal sebelum segala sesuatu diciptakan. Tetapi yang diciptakan pada awal oleh Allah, pada awal sekali penciptaan, yang segala yang diciptakan itu adalah hikmat, yaitu kepada Tuhan. Ya, ini siapa? Yesus. Kita berbicara tentang Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Kita jangan pisahkan dulu. Ya, jadi jangan memisahkan. Karena gini, iman Kristen, Mas Aristo, iman Kristen itu kalau berbicara tentang Allah itu adalah Allah yang satu kesatuan, Allah yang lengkap. Allah yang lengkap itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus gitu. Dan Roh Kudus, saya paham ya, 1 Yohanes pasal 15 ya. Berarti gini, kalau tidak bisa dipisahkan, Allah yang di dalam Amsal ini adalah Yesus. Kalau Anda mau mengatakan Amsal belum menyatakannya sebagai Yesus, tapi dikatakan sebagai Allah yang menciptakan pada awal pertama. Dan kita tahu yang menciptakan itu adalah Firman. Jadi Firman, penciptaan Firman itu, jadi sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya diciptakan, Firman itu pada awalnya adalah menciptakan apa? Hikmat. Pengertian hikmat itulah diciptakan dulu oleh Firman. Firman itu berbicara tentang Allah itu sendiri, gitu ya. Berarti Allah itu Yesus. Jadi begini. Di Amsal, kalau kita bicara Amsal dulu nih, kita bicara Amsal, yang namanya Yesus, Firman itu belum memperkenalkan dirinya bernama Yesus, belum, Aristo. Belum menyatakan diri. Bukan menyatakan diri, belum Amsal itu perjanjian lama, Aristo. Jadi bukan gini, menyatakan diri sama memperkenalkan namanya itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau Anda menyatakan diri Anda kepada saya, itu berbeda dengan Anda menyatakan nama Anda kepada saya. Saya mengenal Anda, saya bisa mengenal Anda Anda telah menyatakan diri Anda kepada saya, tetapi saya belum mengenal nama Anda. Pertanyaan begini, ya, saya tangkap. Ya kan? Yesus sebelum dunia ada, dia sudah ada. Iya. Tuhan. Ya, perhatikan ya. Jangan kita katakan Yesus dulu. Gini, Aristo, jangan katakan Yesus. Jangan katakan Yesus dulu. Firman, kita katakan Firman. Firman itu sebagai bersama-sama dengan Allah. Kita ngomong Firman dulu. Nanti Firman itu, nanti gini, Allah itu menyatakan dirinya, Firman itu menyatakan namanya. Bukan menyatakan dirinya ya, Firman itu menyatakan namanya. Ya, itu Yohanes 1 ayat 1-14. Jadi kan kita bicara Yohanes tadi 2 Yesus katakan bukan Firman. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, bukan Firman ini bicara Firman. Artinya, kalau kita kemudian komparasikan ke Amsal tentang Firman, berarti kan Yesus itu Tuhan, Yohanes berapa tadi? Nah, makanya saya bertanya, hikmat yang memberikan hikmat kepada Salomo Yesus berangkat dari bukan Aristo, bukan. Ini permulaan pengetahuan tentang Allah itu dan segala pengetahuan itu dia diciptakan. Makanya dibaca Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku di sini itu bukan Yesus. Aku di sini itu bukan berbicara tentang Firman, tetapi aku di sini itu adalah pengetahuan. Kita nggak usah ngomong hikmat dulu, nanti kita catat kata hikmat kan tidak susah. Awal pengetahuan. Maksudnya pengetahuan itu diciptakan dulu. Yang menciptakan pengetahuan itu adalah Firman Allah itu sendiri. Firman Allah itu diciptakan dalam sesuatunya.
Jadi Yesus. Kalau Anda mengatakan firman itu adalah Yesus, boleh. Tetapi firman itu belum menyatakan dirinya pada waktu penciptaan awal. Waktu Amsal ini firman itu belum mencatat, dia belum memperkenalkan namanya. Belum jadi Pirsa, itu masih Amsal perjanjian lama itu. Aduh, kan Yesus nggak ada itu dulu ternyata. Kenapa? Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Gini, saya analogikan gini, seorang presiden menyatakan dirinya presiden, tapi dia belum memperkenalkan namanya. Jadi beda ya. Kita tahu dia presiden. Kita tahu sekarang dia presiden, tapi namanya. Misalnya gini, presiden Rusia, misalnya gini, sebentar teman-teman, presiden satu negara yang kita belum kenal. Kita tahu dia presiden, tapi namanya kan kita belum kenal. Begini. Sebetulnya ayat setiap ayat yang kita kutip tadi itu dia punya hubungan sampai ke Injil Yohanes itu menuju kepada Yesus. Ayat tadi itu. Coba runut semua itu semuanya. Yesaya itu. Gini Pak Borneo, kalau Anda mau tetap menggiring atau pengertiannya Pak Borneo hikmat itu adalah Yesus atau pengetahuan itu adalah Yesus, itu tidak seperti apa yang kami imani. Yang kami imani, pengetahuan hikmat itu bukan Yesus. Hikmat itu, pengetahuan itulah yang diciptakan pada awalnya. Dia adalah ciptaan. Pengetahuan itu ciptaan, Pak Borneo. Jadi enggak tetap ini beda. Pengetahuan Borneo. Begini. Saya bicara sedikit. Di dalam Amsal 8 ini, dari Amsal 8 sampai 31, dia konfirmasi sampai Yesaya 44 ayat 24 turun sampai Yesaya 45 ayat 12 turun sampai Yesaya 45 ayat 18 turun sampai Yohanes 1 Yesaya berapa? Yohanes 1 ayat 1. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Ya. Yesaya Berawal dari Amsal. Amsal 8. Oke. Amsal 8 sampai terus Yesaya ya mana? sampai Yesaya 44 ayat 24 ya, Yesaya 45 44 24. ya, Yesaya 45 ayat 12, Yesaya 45 ayat 18, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 6, Efesus 3 ayat 9, Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Sebentar, Pak Borneo kita satu-satu dulu biar nanti penonton juga enak. Ayat itu adalah rangkaian merujuk sampai ketemu ke Yohanes 1 ayat 1. Tetap ketemu Iya, nanti gini, itu sudah Amsal ya, itu sudah Amsal 8 ini tadi kata Pak Borneo kan ke Yesaya berapa? Yesaya 44 24 ya. Iya. Oke, Yesaya 44 24 ini mengatakan tentang apa nih? Yesaya 44 benar, saya lihat Kalau kita Kedua itu perikopnya Yesaya itu. Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 24. Yesaya Ini firman Tuhan penebus. Ya, siapa yang jadi penebus di situ? Jadi tadi itu sudah benar tadi itu bahwa yang diceritakan di Amsal itu berbicara penciptaan tentang hikmat. Ya, jadi gini, 44 ini penebusmu itu siapa? Kan pertanyaan Pak Borneo seperti itu ya. Iya. Nah, Ya sudah pasti penebus itu Yesus begitu. Berarti kan kita ambil dari saya nggak mau ngomong Yesus dulu, tetapi di sini dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan penebusmu. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Jadi penebusmu ini siapa? Firman Tuhan itu sendiri penebusmu. Oke, berarti Yang kalau ini benar. ya, Sebentar. Jadi yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Siapa yang membentuk engkau dari sejak kandungan? Adalah firman Tuhan. Yang menjadikan segala sesuatu itu siapa yang menjadikan segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Makanya dikatakan di Yesaya 44:24, beginilah firman Tuhan, penebusmu. oke, berarti sampai di Yohanes 1 ayat 1 berarti Yesus adalah pembentukan dari firman Tuhan kan?
Ya, jadi Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan yang menjadi manusia, kan? Firman Tuhan yang menjadi daging. Coba runut ke bawah, Tapi coba tidak runut ada ke ini, bawah. Pak Bernio. Tapi kita bereskan dulu. Tapi nggak ada hubungan dengan Amsal dulu. Kita bereskan dulu, Pak Bernio. Iya betul betul Tidak betul. ada hubungan Iya. dengan Amsal. Jadi kita Ya, masuk ke jangan Amsal lari-lari saja. dulu. Bukan lari-lari. Ini pada saat Pak Borneo ini konteks. Ini konteks semua menuju kepada Yesus. Betul. Jadi Ini kita konteks bereskan semua dulu. menuju kepada Yesus. Gitu. Iya benar. Jadi kita Yesaya ini siapa menurutmu? Yesaya ini siapa menurutmu, Besar? Aku tanya dulu. Hah? Yesaya ini yang kamu buka kitab Yesaya itu siapa menurutmu? Yesaya ini. Jadi begini ya, kitab Yesaya ini dia menceritakan tentang penebus ya. Siapa penebus di situ? Karena begini ya, kita mulai ambil dari kesenambungan Amsal Ya, siapa 28. Yesaya itu menurutmu? Dengar dulu saya bicara baru Anda baca. Dengar dulu saya bicara baru Anda baca. Jangan kebiasaan di rumahnya Pak Bengkok jangan bawa ke sini. Kesenambungan antara Amsal 8 ayat 22 ini ketemunya Yesaya 4 ayat 24, ketemunya Yesaya 45 12, ketemunya Yesaya 45 18, ketemunya Yohanes 3 ayat 1, ketemunya Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 6, Efesus 3 ayat 9, Kolose 1 Pak ayat Bernio 15. satu-satu aja gini. Kalau Sebetulnya Pak ayat Bernio yang nanti ada- sampaikan ayat-ayat, tapi Rangkaian ayat nggak dapat apa-apa. ayat ini merujuk kepada Yohanes 1 Dari ayat 1. Amsal, ya dari Amsal 8 dari 1 sampai selesai ke Yesaya 44 dan kita membandingkan apa yang dikatakan di Amsal itu tentang hikmat, apakah dia itu yang Pak Bernio katakan dia itu adalah firman itu, Yesus itu sendiri, kan gitu. Iya benar gitu. Iya kan? Benar kan? Jadi di sini kita jelaskan di Amsal 8 mulai dari 1 itu tidak berkata tentang Yesus atau tidak berkata tentang firman Allah itu tidak, tapi Iya, benar. tentang penciptaan Hikmat tentang pengetahuan itu, tentang hikmat itu. Iya, benar. Utamakan apa yang diciptakan sama yang menciptakan. Jadi sebentar. Jadi apa yang dikatakan di Amsal sama belajar. Jadi apa yang dikatakan di Amsal itu tentang penciptaan, hasil ciptaan itu adalah pengetahuan. Tetapi di Yesaya 44 ini berbicara tentang siapa yang menciptakan itu. Oke. Kira-kira siapa yang Iya menciptakan? benar. Yesus. Yesus. Sudah dibilang tadi. Oke, Kalau Yesus. kita ngomong Yesus nanti kan itu nanti pas sudah dia memperkenalkan namanya. Iya. Tetapi di dalam Yesaya 44:24 ini adalah firman yang menciptakan, firman Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia dalam kandungan. Jadi kita bedakan dulu dalam Amsal 8:1 sampai selesai. Amsal 1:8 itu tentang hikmat itu adalah ciptaan. Jadi Iya, benar. Benar dia bilang gitu. Jadi begini Bang ya, kalau Anda mengatakan yang menciptakan itu firman, coba kembali ke Kejadian 1 ayat 1 sampai hari ketiga, sampai ayat ketiga bahwa di situ Tuhan berfirman. Di sana belum berfirman Tuhan, tapi Tuhan menciptakan. Coba kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan tanah sampai ayat ketiga baru. Ini apa Borneo? Nanti kita loncat lagi gini sebentar. Nanti sebelum kita masuk kepada penciptaan, kita bereskan dulu hubungan Amsal 8 dengan Yesaya 44, terus apalagi Yesaya 45, terus apalagi korelasinya tadi Pak Borneo katakan, kita bereskan dulu supaya jangan ada salah persepsi. Jadi Apa yang diciptakan sama yang menciptakan itu sama, itu berbeda Pak Borneo. ya sebetulnya dengan saya dari tadi ada berusaha membantu supaya terunut sampai ketemu Yohanes 1 ayat 1 supaya pertanyaan yang Bang Aristo tadi terjawab oleh saudara-saudara saya yang ada di sini yang tapi kalian membantah saya. Sebetulnya saya tidak membantah kalian dari tadi. Karena ketika kita saya nggak mengatakan Anda menentang kami, bukan. Saya nggak ada mengatakan kata-kata itu.
Cuma kita membedakan apa yang ada di Amsal 8 itu mulai dari ayat yang pertama sampai terakhir berbeda dengan apa yang ada di Yesaya 24. Kalau berbicara tentang Amsal 8 itu adalah sesuatu yang diciptakan, yaitu pengetahuan hikmat itu yang diciptakan Allah pada awalnya. Tapi kalau berbicara Yesaya 44 adalah sosok yang menciptakan segalanya, termasuk manusia yang di dalam kandungan. Jadi ini berbeda. Satu ciptaannya, satu yang menciptakannya. Jadi nggak ada korelasi yang bisa menyamakan atau mengatakan apa yang ada di Amsal 8:1 sampai selesai itu sama dengan ada di Yesaya 44 itu. Pak Borneo. Jadi silakan ya. Jadi rujukan dari tadi yang saudara sampaikan pasti rujuknya pasti Yesus, tidak ada lain kan? Iya, sudah. Oke, Lanjut. tidak ada lain kan? Sekarang di mana ayat Yesus yang diciptakan? Karena hanya ada ayat dalam Yohanes 1 ayat 14. ya, Yesus belum jadi. Yesus belum jadi. Ya. Dengar baik-baik. Bukan Yesus belum jadi, Pak Borneo. Yesus belum memperkenalkan namanya sebagai anak manusia, gitu loh. Yang Jadi ya, yang yang tolong yang dibedakan memperkenalkan. firman. Jadi gini dulu, Pak Borneo. Kita jangan pisahkan firman Allah itu, logos Allah itu berbeda. Itu hanya nama firman Allah itu diperkenalkan sewaktu dia datang ke dalam dunia ini. Firman itu diperkenalkan atas nama Yesus. Firman diperkenalkan atas nama Yesus yang datang di Sewaktu dia menjadi anak manusia namanya Yesus, Pak Borneo. Berarti firman itu Allah itu Sewaktu sendiri. anak manusia, sebelum anak manusia ini turun ke dalam dunia ini, namanya firman Allah. Yang dikenal sebagai firman Allah. Jadi begini saudara, kalau kita mengkaji konteks Yesus ya, kita bagi konteks Yesus menurut Alkitab, menurut penjelasan, yang turun dari surga anak manusia bukan firman. Yang turun itu anak manusia. Di mana itu ayatnya, di mana? Firman Tuhan. Oke. Di mana? Oke, saya tampilkan ayatnya. Saya tampilkan ayatnya ya, supaya kita santai-santai saja. Iya. Santai. Ketenangan. Sabar ya. Benar yang dibilang Calonton tadi ini itu berbicara tentang hikmat itu kalau Amsal itu betul ya? Iya. Jadi itu beda dengan Yesus. Tadi kan sudah ditanyakan apakah yang menciptakan hikmat pada waktu itu Yesus. Anda nggak mau bilang bahwa itu Yesus. Nah, begitu ditanyakan. Gini Pak Besar gini. Kita mengenal nama Yesus. Kita mengenal nama Yesus sewaktu firman itu sudah jadi manusia. Sewaktu dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dalam casing manusia, dan diperkenalkan namanya adalah Yesus. Iya, benar, benar. Jadi beda. Pak, yang menciptakan langit dan bumi siapa, Pak? Yang Jadi gini, Yesus. sebentar. Nah, makanya kan belum saya memperkenalkan jadi diri. sebelum dia menjadi manusia, sebelum waktu Yesus itu datang, firman itu menjadi manusia, memperkenalkan namanya Yesus, dia dikenal sebagai firman Allah. Firman Allah. Dan dia bersama-sama dengan Allah. Itu adalah firman yang menciptakan segala sesuatunya, yang dikatakan segala sesuatunya diciptakan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun diciptakan. Tetapi waktu Iya, benar. dia datang, Pak, dia datang dalam wujud manusia. Pak. Tidak ada ciptaan yang ada kalau dia Jadi tadi kan sudah, Yohanes 1 ayat 3 itu, Yohanes 1 ayat tadi 3. kan sudah dijelaskan sama Pak Ramana Raja kalau proses penciptaan itu firman itu kan ketiga, ya. Jadi begini, kalau kita kembali ke perjanjian lama dan kejadian 1 ayat 1 sampai ayat ketiga, ketika bumi ini sudah terbentuk, baru Tuhan sudah firman. Makna dari firman ini kan ucapan Tuhan. Kata yang kedua. Nah, terus bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa firman yang menciptakan semuanya?
Apakah firman bisa menciptakan? Oke, kita balik kepada kejadian 1. Waktu kejadian 1 itu kan dikatakan semuanya belum ada, bumi itu belum berbentuk, masih kosong. Bumi Ya. belum berbentuk dan kosong, masih gelap gulita menutupi Hebat, samudra hebat. raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi pada ayat ketiganya dikatakan berfirmanlah Allah. Nah, berfirmanlah Allah. Di situ ada firman kan? Ini jadi gini, firman inilah yang kita katakan bagi iman Kristen ya, bagi iman Kristen. Firman inilah yang datang menjadi daging, menjadi manusia yang memperkenalkan namanya sebagai Yesus. Benar. Sampai di sini nangkap ya. Terus lanjut. Dan pada waktu kejadian ini namanya tidak dikenal, namanya Yesus itu tidak dikenal. Iya benar. Tidak dikenal karena dia belum datang dalam wujud daging manusia itu. Jadi Ya. cuma hanya yang dikenal adalah firman Allah. Makanya Allah menciptakan segalanya melalui firman-Nya. Dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Allah berfirman kan? Jadi Allah itu berfirman. Jadi Allah itu tidak menciptakan segala sesuatunya tanpa berfirman. Segala sesuatunya diciptakan Allah dengan berfirman. Nah, apa yang dikatakan Yohanes 1:1 itu? Firman Allah ini, firman yang menjadikan segala sesuatunya ini, firman ini menjadi daging, menjadi manusia. Itu yang dikatakan anak manusia yang namanya, yang memperkenalkan namanya adalah Yesus. Terus yang memperkenalkan firman siapa Pak? Yang memperkenalkan firman? Firman nggak usah firman mau banget. Allah itu adalah waktu Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah berfirman. Aduh Pak, Allah bisa. Allah berfirman. Sekali Pak. Berarti itu kan kata dari Tuhan. Ya, Allah berfirman. Allah berkata. Nah, kok tiba-tiba kata itu konsentrasi ke sana? Ini Calontong, boleh nanya ndak? Bagi orang iman Kristen ya, teman apa? Kata Faza ya. Bagi iman orang Kristen, Allah itu cukup berfirman maka segalanya jadi. Jadi makanya dikatakan kun fayakun. Iya. Jadi kun fayakun. Kalau Allah mau katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi nggak perlu waktu jadi lagi bukan bagi Allah. firman yang berbuat, guys. Jadi Sabar Bang Fas. Jadi kalau mengatakan bahwa Allah itu berfirman jadi maka jadilah, berarti ketika Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada malaikat Gabriel, menyampaikan kepada Maria, hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Berarti Tuhan berfirman untuk menjadikan Yesus, bukan firman Tuhan itu turun langsung menjadi Yesus yang tadinya dikatakan di Yohanes 1:1. Bukan begitu, salah itu kalau paham. Ya, salah paham bagaimana? Penyampaian kepada Gabriel seperti apa? Coba Anda tahu kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Dia berfirman, jadilah. Dia berfirman jadilah. Jadi gini, jadi makanya kita manusia ini diciptakan sesuai dengan agak melebar, tapi nggak apa-apa, saya coba bawa ke situ. Makanya manusia ini diciptakan dengan segambar seperti Allah. Bukan artinya gambar manusia ini adalah gambar Allah, seperti fotonya Allah adalah foto manusia. Tapi ini berbicara tentang kehendak Allah. Apa yang ada di dalam diri Allah itu, apa yang ada di dalam logos Allah itu, apa hikmat Allah itu, pengetahuan Allah itu, segala kepenuhan Allah itu, itulah gambaran manusia awal. Itulah gambaran Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, gampang aja di waktu Dia katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia cuma firman kun fayakun. Kun fayakun itu adalah firman Allah. Kalau kita mau bicara kun fayakun, Justru begini ya, ketika Anda berbicara kun fayakun, ketika Allah berbicara kun fayakun, hai Maria, engkau akan mengandung seorang laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Real. Lahir Yesus. Ya masalahnya bagaimana?
Jadi Iya, masalahnya iya, iya kan Anda bawa kun fayakun tadi di sini kan? Anda kan bawa kun fayakun kan? iya. Jadi masalahnya Iya, apa iya. dengan Nah, kun fayakun itu masalah- maksudnya berfirman masalahnya- dari daging Masalahnya itu ketika, apa iya, masalah? ketika Tuhan menyampaikan kepada Maria melalui perantara Gabriel, hai Gabriel sampaikan kepada Maria, hai Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu dinamakan Yesus. Melalui apa? Kun fayakun. Iya, apa Jadi salahnya? menurut Tuhan ciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, iya, dan Yesus yang dijadikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena Tuhan itu kun fayakun, firman itu kan kun fayakun menurut Anda kan? Nah, kalau Anda dudukan firman itu kun fayakun, ya, inna ma'amruhu berdasarkan ayat dalam kun fayakun. Ketika Allah itu berkehendak, dia hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah Yesus. Bukan mau lari kemana lagi? Loh, bukan begitu. Salah ya. Loh. Salah bagaimana? Dia bilang begitu. Ada ya. Bilang begitu. Masalahnya benar. Kalian yang membawa narasi ini tentang firman itu kun fayakun. Ketika Allah berfirman, kun fayakun itu menjadikan Karena Yesus. gini, Pak apa namanya Pak Brosel. Pak Brosel menganalogikan segalanya itu kan ciptaan. Ya. Ya Tuhan memang menciptakan segala sesuatu kan melalui firman-Nya. Dia berfirman. Jadi gini, Nah, Kalau engkau tadi yang menganalogikan, Nah, Anda yang menganalogikan bahwa firman itu kan kun fayakun. Ketika kun fayakun itu bekerja, jadilah Yesus. Karena Tuhan memerintahkan kepada Gabriel. Allah, waktu Tuhan itu menyatakan kepada Maria melalui Gabriel itu adalah pesan. Iya, makanya dibaca. Saya bacakan data ayatnya. Saya Saya dibaca baca ya. dulu Alkitab dengan jelas. Oke, saya baca. Saya baca judulnya. Pesan sama kun fayakun itu berbeda. Iya. Jadi saya baca Gabriel biar jelas. itu membawa pesan. Gabriel itu mengatakan kepada Maria, Maria. pesan dari siapa? Pesan dari siapa, Pak? Pesan dari siapa? Nah, dan memberikan Daripada Iya. Bapak sendiri. Berarti Bapak berfirman kan sama berfirman Gabriel. kepada Gabriel. Karena Tuhan Iya. bukan Kasih kepada Maria, kalau dia akan hamil, begitu kan? Tunggu, dibaca dulu. Ayatnya dibaca dulu. Tolong dibaca lah. Tolong dibaca. Oke, saya baca. Judulnya Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota, di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Dia akan..." Oke, jadi di sini ini lebih kepada penciptaan atau kepada kabar yang mengatakan dia akan datang. ketika Tuhan berbicara, apa yang keluar? Bukan Tuhan berbicara, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel. Nah, Pakai iya. pesan ini. Sekarang begini, Sama Gabriel, Pada Ya, zaman ini. sabar. Jadi begini, ketika Tuhan dan malaikat hanya bertatap muka begitu, tidak ada kalimat yang keluar. Betapa brother. Dari kalau kita Ada. mengambil perjanjian lama, Nah, kita mengambil para nabi, Tuhan itu Ada, kan? tidak pernah. Tuhan itu kalau mau menyatakan segala sesuatunya itu dia langsung. Cuma hanya kepada Maria itu melalui Gabriel disampaikanlah kabar gembira. Jadi di sini itu adalah penyampaian kabar gembira tentang kedatangannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Kedatangannya sebagai apa? Sebagai anak manusia. abang-abangku. itu Gabriel siapa Pak Gabriel?
Bapak itu sendiri atau firman itu sendiri memberi pesan kepada Tes, Gabriel tes. melalui Gabriel kepada Maria, dia akan datang. Nah, dia akan datang kepada manusia. Isi pesannya Bang. itu yang disampaikan ya. Ini yang Iya, saya isi pesannya begini. Isi pesannya begini, sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, itu firman Tuhan itu. jadi begini. Ini dari tadi mereka muter-muter. Ini begini ke sini. Bukan muter-muter. Dengar Di di sini. sini. Ini saudaraku dengar. Saya Cuma bicara. Anda ingin menyatakan Iya. firman sama kabar baik Iya. itu sama. Iya, gitu. kabar baik, betul. Kabar. Iya, benar. Jadi begini. Setiap Tuhan berucap, Tuhan berkata-kata itu apa namanya? Berfirman itu. Berfirman. Ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada Gabriel itu dia berkata-kata atau dia cuma tulis doang. Ya, dia hanya membawa pesan, membawa kabar. Iya, ketika Dia berfirman kepada iya. Gabriel. Kalau Anda mengatakan dia mewahyukan, Sebentar, apa benar? Saya coba jelasin ini. Dia berfirman. Tuhan itu berfirman. Firman itu sendiri yang menyampaikan kabar baik ini kepada Maria melalui Gabriel. Gabriel, sampaikan kabar baik kepada Maria, bahwasanya ada anak manusia yang akan datang. Bang, Jadi firman ini sudah menyampaikan kabar tentang kedatangannya. saya sangat menyesal Bukan dari langsung Pak tadi. Borneo katakan, oh firman itu yang menciptakan, yang langsung Saya yang ada saya sangat menyesal kandungan. dari tadi. Saya sangat menyesal dari tadi. Kenapa anda sendiri yang pelintirkan kita Anda? Ini yang saya sangat menyesal. Tidak ada yang pelintirkan, Pak Borneo. Kalau tidak ada yang pelintirkan, Browser tidak dari ada. mana kau aja yang nggak tangkap browser. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Begini, saya kasih tahu. Dari Saya ini kasih sebentar, tahu. dari Amsal Itu bisa bicara dulu. Itu bisa bicara dulu. pengertian. Sebentar, Tidak. kembali ke topik sebentar. Amsal masukkan dari jelas. Itu saya bicara dulu. Itu saya bicara dulu. Itu saya bicara dulu. Sama aja udah salah pengertian Sabar, terhadap sabar. pengetahuan yang Anda diberikan sama tentang Anda- Yesaya itu. Anda mau dari tadi Anda hanya berbicara. Anda mengatakan tadi firman yang menyampaikan pesan itu kepada Maria lalu apa bersama Gabriel. Kan ini tadi Anda bilang Melalui Gabriel, Melalui Gabriel. mewajukan kepada Ya, sekarang Gabriel begini. untuk menyampaikan kabar baik. saya minta satu ayat saja tuntas di mana firman berfirman. Semana pengertian Anda Nah, tentang firman berfirman? Anda kan bilang firman yang menyampaikan kepada Maria melalui perantara Gabriel, bukan Allah yang berfirman, tapi firman yang menyampaikan kepada Gabriel segala sesuatu. Kan tadi udah saya sampaikan, Iya. Allah itu berfirman. Firman itu adalah Allah Iya. itu sendiri, adalah perkataan Allah itu sendiri. Oke, Lalu Allah berarti- berkata kepada iya. Gabriel, pesannya. Ya, sekarang Jadi begini, jangan Pak. dipisahkan. Jadi gini, Dengar, tolong sabar. 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 Firman itu berbeda dengan Allah. Oke, sekarang. Tes. Oke, sekarang begini, ketika Gabriel membawa pesan Kalau nggak di sana nggak dengar ya. setuju? Dia membawa pesan Allah. Lah, firman ini ya, Tuhan Kenapa berfirman tidak kepada bisa Gabriel, mendengar saya? adalah Allah itu sendiri. Kenapa tidak bisa mendengar saya? Berarti Gabriel ini turun Boleh ke saya Allah, bicara sebentar? sampaikan kepada Maria begitu. Membawa Anda pesan ini Allah. Dia bukan iya, firman. nah Masa dia kalau firman? iya Dia itu bawa pesan. Gabriel itu sebagai diperintahkan Allah itu analoginya iya browser. iya dengar Besar baik. kali kau ini. Sekarang begini, ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel untuk Gabriel menyampaikan kepada Maria, betul tidak? Betul tidak? Dia Tuhan berfirman kepada Gabriel, itu firman atau kabar?
di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi ini pemberitahuan sifatnya. Pemberitahuan siapa? Gabriel yang memberitahu kepada Maria. Iya. Begitu. Iya, dengar baik-baik. Jadi Ya, ini sebentar Pak Udin. Ini sama dengan Bergantian dulu. kalau bukan sebentar supaya lebih jelas Pak Browser. Jadi pemberitahuan Gabriel kepada Maria sama dengan pemberitahuan para malaikat-malaikat kepada orang-orang Majus itu. Sama. Iya. Jadi malaikat itu diutus untuk memberitahukan kepada Maksudnya Nah, Allah berfirman kepada malaikat, tetapi malaikat kepada malaikat. dia bukan berfirman Malaikat- kepada bukan, dia hanya kasih dengar. tahu bahwa Dengar dulu, saya belum selesai bicara. Saya bicara dulu selesai, baru kalian sanggah. Kalian belum tahu apa yang saya mau tanyakan atau apa yang saya mau sampaikan. Kalian sudah bantah duluan. Tuh. Yang disampaikan, yang disampaikan Gabriel kepada Maria ini kan dia membawa firman Tuhan, penyampaian Tuhan. bukan itu Dia bukan membawa firman Tuhan, dia membawa kabar yang difirmankan Tuhan kepadanya. Iya, sekarang Pantasan begini. Ramana ini mualaf. Pantasan Ramana Sekarang mualaf. begini, Bukan, Bang. browser. Coba tenang Aku dulu. bertanya dulu kau mutar-mutar Sabar. aja kau browser. Aku Sabar, bertanya dulu. sabar. Jadi Dari tadi Pantasan gua bertanya Ramana ini terus. mualaf ya begitu, dia nggak paham ternyata. Sabar. Berarti Kau Browser. cacat logika Ginting. Kau cacat logika dengan Ginting. cacat logika ini tiga-tiga yang Browser. Ya saya mau enggak ketahui. lah, Jangan kalian kau kalian bertanya samakan seperti Dari tadi kasus kau bertanya malaikat terus, Jibril. Oke, Bukan, sekarang begini Bang Ginting. Bang Ginting, ketika Tuhan